Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Rian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah perilaku konsumen di pertemuan yang ke-9. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas materi mengenai pengaruh internal. Sikap. Pengaruh internal atau sikap. Sikap adalah suatu reaksi atau respon berupa penilaian yang muncul dari seorang individu terhadap suatu objek. Proses yang mengawali terbentuknya sikap adalah adanya objek di sekitar individu memberikan stimulus yang kemudian mengenai alat indera individu. Informasi yang ditangkap mengenai objek kemudian diproses di dalam otak dan memunculkan suatu sikap yang bermacam-macam. Informasi yang ditangkap mengenai objek kemudian diproses di dalam otak dan memunculkan suatu reaksi. Faktor-faktor pembentuk sikap. Pengkondisian klasik, pengkondisian instrumental, belajar melalui pengamatan atau observasi, dan juga perbandingan sosial. Faktor-faktor internal pembentuk sikap adalah pemilihan terhadap objek yang akan disikapi oleh individu. Tidak semua objek yang ada di sekitarnya itu disikapi. Objek yang disikapi secara mendalam adalah objek yang sudah melekat dalam diri individu. Individu sebelumnya sudah mendapatkan informasi dan pengalaman mengenai objek, atau objek tersebut merupakan sesuatu yang dibutuhkan, diinginkan, atau disenangi oleh individu. Kemudian hal tersebut dapat menentukan sikap yang muncul, positif maupun negatif. Komponen-komponen sikap. Komponen dalam struktur sikap yaitu: satu, komponen kognitif; dua, komponen afektif; dan tiga, komponen perilaku atau konatif. Segmentasi pasar atau market. Segmentasi pasar adalah suatu usaha untuk meningkatkan ketepatan pemasaran perusahaan. Segmen pasar terdiri dari kelompok besar yang dapat diidentifikasikan dalam sebuah pasar dengan keinginan, daya beli, lokal geografis, perilaku pembelian, dan kebiasaan pembelian yang serupa. Pola dan prosedur segmentasi: geographic segmentation, demographic segmentation, dan psychographic segmentation. Dasar-dasar dari segmentasi. Ada 4 variabel utama yang bisa digunakan sebagai dasar-dasar pengelompokan pasar, yaitu: satu, variabel geografis; dua, variabel demografi; tiga, variabel psikografi; dan empat, variabel tingkah laku. Pengembangan produk adalah proses pencarian gagasan untuk barang dan jasa baru dan mengkonversikannya ke dalam tambahan lini produk yang berhasil secara komersial. Pengembangan produk ini sendiri bukanlah hal yang mudah, karena dalam pengembangan produk itu sendiri terdapat banyak hambatan
baik itu dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan. Umumnya tujuan yang ingin dicapai dari penciptaan produk baru adalah sebagai berikut. A. Untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor. Dua, untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada. Itu adalah tujuan pengembangan produk. Faktor-faktor pengembangan produk. Satu, perkembangan teknologi. Kita sadari bahwa perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi pengembangan produk-produk yang dijual oleh berbagai produsen. Karena dengan pengembangan produk-produk baru tersebut, produk itu mengalami inovasi, pembaharuan sehingga konsumen semakin suka dan berminat untuk membelinya. Itu adalah perkembangan teknologi. Dua, perubahan selera konsumen. Sudah pasti, selera konsumen akan terus berubah-ubah karena konsumen-konsumen beberapa tahun lalu berbeda dengan konsumen-konsumen saat ini. Saat ini, konsumen, pelanggan, customer sudah makin kritis, sudah makin inovatif, dan sudah makin maju dengan seiring bertumbuhnya kemajuan teknologi, bertumbuh pula dan juga berubah juga selera dari konsumen. Ketiga, kok persaingan atau kita sebut kompetitor. Persaingan yang ketat antara beberapa bisnis mengharuskan satu bisnis untuk terus mendalami kekuatannya. Dalam ilmu manajemen kita sebut SWOT analisis. Bicara tentang strength, kekuatan. Kekuatan apa yang dimiliki oleh produk tersebut oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah weakness, kelemahan. Kelemahan apa? Harus diidentifikasi dan dicari supaya dicari solusi-solusi untuk memecahkan masalahnya. Yang ketiga, opportunity, melihat peluang-peluang yang ada di sekitarnya untuk menunjang bisnis. Yang keempat adalah threat, ancaman, melihat ancaman baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi yang mengancam keberadaan dari organisasi tersebut. Keempat, adanya kapasitas produk berlebihan. Kapasitas produk yang berlebihan itu sangat mengganggu produksi. Yang kelima, siklus hidup produk yang pendek ini merupakan juga PR bagi produsen yang menghasilkan produk-produk dan jasa. Keenam, adanya keinginan untuk meningkatkan laba atau profit atau keuntungan. Faktor-faktor pengembangan produk, perkembangan teknologi, perubahan selera konsumen, persaingan, hal lainnya yang kita bisa lihat di saat ini. Persaingan, adanya kapasitas produk berlebihan dan juga siklus hidup produk yang pendek. Adanya keinginan untuk meningkatkan laba, profit, atau keuntungan. Faktor-faktor penghambat atau yang menghambat pengembangan produk yang dikeluarkan oleh produsen. Satu, kekurangan gagasan mengenai produk baru atau new product yang penting yang di bidang tertentu. Kedua, pasar yang terbagi-bagi atau market yang terbagi-bagi. Ketiga, kendala sosial dan pemerintahan melalui regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Keempat, mahalnya proses pengembangan produk-produk baru karena diperlukan dana atau uang yang sangat besar. Kelima, kekurangan modal ini adalah ancaman yang serius bagi pebisnis adalah kekurangan modal. Dan yang keenam adalah waktu pengembangan yang lebih singkat. Ketujuh, siklus hidup produk yang lebih singkat. Jadi kalau ada produk-produk yang sudah usang, sudah expired, tidak bisa lagi didistribusikan atau dijual kepada konsumen. Jadi ini faktor-faktor penghambat pengembangan produk, kekurangan gagasan mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu, pasar yang terbagi-bagi, kendala sosial dan pemerintahan, mahalnya proses pengembangan produk, kekurangan modal, waktu pengembangan yang lebih singkat, siklus hidup yang lebih singkat. Strategi-strategi pengembangan produk, tiga macam strategi tersebut di dalam pengembangan produk. Strategi peningkatan kualitas, quality improvement, strategi peningkatan keistimewaan, feature improvement, dan strategi peningkatan gaya style improvement. Ini adalah strategi-strategi pengembangan produk yang perlu diperhatikan oleh produsen agar apa? Agar organisasinya, perusahaannya bisa terus eksis di dunia bisnis di tengah persaingan bisnis yang begitu ketat. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.